Halo guys, ketemu lagi sama aku Dalia di channel Saturday Recap. Aku jarang banget nonton India karena kemarin tuh gabut sih, belum ada film yang bagus. Akhirnya aku nonton juga film di Netflix. Dan ternyata seru juga, apalagi yang suka sama thriller, action, recommended banget deh. Gak berapa lama, check it out aja. Film itu adalah Maharaja yang dirilis tahun 2004 yang merupakan film thriller action berbahasa Tamil India yang disutradarai oleh Nitilan Swaminathan yang merangkap sebagai penulis juga bersama Ram Murali. Film ini diproduksi oleh The Road, Think Studio, dan Passion Studio. Nah, untuk film ini dibintangi oleh Vijay Sethupathi sebagai pemeran utama. Ada juga Anurag Kashyap, Mamta Mohandas, Abhirama Gopikumar, dan juga Natarajan Subramaniam. Dan masih banyak lagi sih. Film ini berfokus pada effortnya Maharaja yang merupakan seorang laki-laki yang pendiam dan juga bekerja di sebuah tukang cukur di Ramki Salon di Chennai. Di awal film diperlihatkan bahwa adanya kecelakaan truk yang menewaskan istrinya, sedangkan anaknya Jyoti selamat. Ketika tong sampah itu secara tidak sengaja masuk menutupi dirinya. Maharaja dan juga Jyoti menamai tempat sampah itu yang dipanggil Laksmi, karena sangat sayang sih dengan tempat sampah itu. Pada suatu waktu Maharaja mengunjungi kantor polisi ini dan melaporkan bahwa adanya perampokan yang mengambil Laksmi. Dia menceritakan sebuah geng senjata menggerebek rumahnya, menyerangnya, dan juga mengambil Laksmi. Polisi ya pasti heran dong dan merasa tidak masuk akal. Seberapa penting sih tong sampah yang bernama Laksmi sehingga harus dicari oleh pihak polisi? Awalnya polisi menolak karena kasus tersebut dianggap kurang masuk akal. Karena Maharaja menceritakan bahwa Laksmi itu memiliki peranan penting terhadap hidup anaknya. Beberapa kali polisi menolak dan akhirnya Maharaja memberinya sejumlah uang ternyata untuk menyelesaikan kasus sebesar 5 lakhs untuk pelakunya jika tertangkap ya. Karena polisi tergiur dengan uang yang sangat besar sehingga mereka tuh mau nih menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini. Tapi ternyata di balik kebodohan yang dilakukan oleh sang Maharaja, dia itu memiliki sebuah rencana loh. Apakah rencana itu? Maharaja film India yang bikin geleng-geleng kepala karena dengan konsep thrillernya itu loh maknyus banget. Saat pertama kali penonton udah disuguhkan nih mengenai aksi komedi yang dilakukan Maharaja, begitu pantang menyerah banget ya dia untuk mengungkap kasus ini. Ada beberapa adegan komedi yang bikin ketawa ketiwi, dapat juga serasa santai aja pas nonton. Seperti yang udah aku jelasin ya. Kalau pas adegan film itu diperlihatkan tabrakan bus yang menabrak rumah beserta isinya yang menewaskan istrinya. Kayaknya sutradara Nitilan Swaminathan emang ngasih kode ya ke penonton bahwa kejadian itu memang ada sebuah thriller yang nantinya tuh akan terungkap di bagian akhir cerita. Jujur aja ya, biasanya tuh aku suka sama konsep India dengan properti yang agak mewah sih, karena lebih bagus aja. Tapi ini lain kalau dilihat dari segi properti yang digunakan dalam film itu serba biasa aja sih. Tetapi Paul di alur cerita thrillnya itu loh. Seakan-akan saat menonton itu aku kesampingan tuh yang namanya properti. Pas nonton udah dibuat yang namanya tuh ketawa ketiwi aja dengan komedinya Maharaja. Tetapi di pertengahan cerita terungkap bahwa sebenarnya Maharaja itu bukan orang bodoh karena dia tukang cukur ya. Tapi dia tuh orang yang cerdas loh. Sang sutradara Nitilan udah berhasil membalut konsep komedinya dan juga thrillernya tuh yang bikin nyesek banget. Semua itu disajikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Tetapi semua itu justru didukung oleh pemeran utamanya Vijay Sethupathi yang memerankan perannya maksimal banget menurut aku ya. Ya iyalah, sudut pandang film itu berfokus dari Maharaja yang didukung sama peran aktor yang mampu nih sehingga penyajian film itu menjadi lebih baik. Nah, aku lagi heran sih sama India sekarang. Udah 2 kali aku nonton film action tuh lebih ke arah permainan pisau. Ya bayangin aja ya, kalau laga dengan pisau dan pisau itu berbeda. Pasti sih lebih serem ya pakai pisau sih. Untuk penikmat action juga akan disuguhkan actionnya yang pol. Alur ceritanya, trailernya, sedihnya, dan penampilan pemeran utama yang pendiam dan garang dalam bertarung. Untuk tokoh sebenarnya yang aku lihat, tokoh yang memainkan peran di film itu bukan aktor ataupun aktris yang mahal sih, tetapi walaupun begitu, semuanya berperan good aja, baik villain ataupun pemeran utama. Nah, untuk peran di sini aku nggak bahas banyak tokoh ya, hanya tokoh-tokoh yang menurutku menarik. Vijay yang membawakan peran Maharaja yang merupakan tokoh sentral yang memikat diamnya, garangnya saat bertarung, dan rasa cintanya kepada anak perempuan satu-satunya, sehingga rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Walaupun memang secara ekspresinya itu selalu serius dan datar karena perannya sebagai laki-laki pendiam, tetapi aktingnya itu bisa membuat penonton ketawa, seram, dan juga senang. Yaitulah semuanya bercampur aduk nano-nano.
Gak seru kalau pemeran utamanya bagus, tetapi filmnya nggak bagus. Jadi nggak seimbang kan? Tapi di film ini berbeda. Semua itu peran dominan dan sang tokoh antagonisnya, Anura Kashyap, yang berperan sebagai Selvam, dia itu kelihatan jahatnya. Sehingga dengan melihat apa yang dia lakukan, kerasa tuh menjijikan aja gitu. Walaupun di ending gak kasihan juga lihat dia dapat karmanya. Ending film yang bikin nyesek memang di luar Nurul. Oh ternyata nih bikin gemes aja sama ending yang di luar ekspektasi. Sinemania bisa nonton film ini di Netflix ya. Di Netflix emang udah trending sih sebenarnya. Rating MBD 8,5 dari 10, rating Rotten Tomatoes 83% untuk Tomatometer dan 96% untuk audience score. Dan rating perbeda aku 8 dari 10. Terima kasih yang udah nonton review aku. See you next time.